Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang di Jurnal Club Pedagogik sesi yang pertama yang berjudul Sistem Pangan Global, Tren, Peluang, dan Tantangan. Perkenalkan, nama saya Kintan Kamilia. Saya adalah Research and Programs Lead di Fudagogik. Fudagogik adalah lembaga penelitian independen non-pemerintah nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, kesehatan di Indonesia. Jurnal Club adalah salah satu program kami untuk menciptakan ruang belajar bersama dan untuk mencapai visi tersebut. Harapannya, diskusi kita hari ini dapat memberikan pengetahuan baru, pemikiran baru, dan juga inspirasi untuk bergerak mendukung transformasi sistem pangan yang inklusif, bergizi, dan juga regeneratif di Indonesia. Nah, malam ini diskusi Jurnal Club akan difasilitasi oleh Kak Romauli Panggabean, Knowledge Generation Lead dari Koalisi Sistem Pangan Lestari. Kak Romauli merupakan seorang ekonom dan peneliti dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan, perdagangan, infrastruktur, dan pertanian. Saat ini, Kak Romauli berfokus pada isu pangan, iklim, dan lingkungan, serta telah menerbitkan karya-karyanya di jurnal akademik, media massa, maupun blog. Kak Romauli akan memfasilitasi jalannya diskusi malam ini dengan menyampaikan presentasi terlebih dahulu, lalu dilanjutkan nanti dengan sesi diskusi dengan rekan-rekan semua. Jadi saat sesi diskusi nanti, rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan dapat langsung mengangkat tangan dengan fitur raise hand yang ada di Zoom, lalu membuka mic dan menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sekarang mungkin sesi akan saya serahkan ke Kak Romauli selaku fasilitator. Semoga teman-teman menikmati sesi diskusinya ya. Selamat malam. Silakan Kak Romauli. Terima kasih Mbak Kintan untuk preamble-nya ya atau introduction-nya. Senang sekali bisa ketemu. Sorry, apakah suara saya cukup jelas, teman-teman? Jelas, Mbak Uli. Jelas ya? Jelas, jelas Kak. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali untuk teman-teman dari Pedagogik gitu ya udah mengundang di acara jurnal klub ini ya. Biasanya yang saya tahu kalau jurnal apa adanya book club gitu ya. Sekarang ada jurnal club, jadi keren juga. Dan ini aktanya acara yang pertama, jadi saya senang sekali bisa diundang di acara yang awal ini gitu ya, yang pertama. Semoga di bulan-bulan selanjutnya acara ini boleh berlangsung dengan baik juga. Nah, mungkin tadi saya udah dijelaskan ya sedikit. Jadi sebenarnya ini saya latar belakangnya adalah seorang ekonom sampai di sekarang pun di Koalisi Sistem Pangan Lestari /WRI Indonesia. Saya juga masih pegang sebagai ekonomi yang fokusnya ke lingkungan. Kok bisa sih tiba-tiba nyebur ke bidang food gitu ya, food system. Ya itulah jalan hidup ya, orang nggak tahu gitu ya. Jadi terakhir waktu saya sedang pegang project financial inclusion, dihubungilah sama teman saya di WRI gitu ya. Mau nggak kerjain project kita tentang food system? Jadi projectnya itu kita ngitung kayak hidden cost sebenarnya food system kita itu dampak-dampak eksternalitas atau negatifnya itu apa aja sih terhadap Indonesia, jadi kayak dimonetize gitu ya. Nanti sebentar lagi semoga terbit itu jurnal yang udah lama banget dikerjain. Dan dari situ merasa bahwa oh iya ya ini tuh sebenarnya dekat sekali dengan kita dan jadi belajar gitu ya. Kenapa sih sebenarnya sistem pangan kita tuh harusnya bertransformasi khususnya Indonesia. Nanti kita juga sama-sama bisa bahas. Nah, sebelum kita mulai paparan saya gitu ya, apakah mungkin saya minta teman-teman kalau berkenan bisa mengisi Mentimeter. Jadi ada pertanyaannya. Nah, teman-teman bisa ke QR-nya gitu ya. Terus bisa jawab di Mentimeter, kata apa sih yang terlintas di benak teman-teman sekalian atau sobat pangan sekalian saat kita mendengar transformasi sistem pangan. Silakan ya. Kira-kira apa nih?
sustainability, keberlanjutan, oke. Pertanian, kesehatan, iklim. Oh, mungkin karena udah baca jurnalnya ya. Iya, ya. Atau udah berapa banyak nih yang baca jurnalnya? Boleh dong angkat tangan. Menarik juga kalau udah banyak yang baca ya. Jadi kita lebih banyak diskusi. Food security, keadilan, kebutuhan gizi, betul, perubahan, kesehatan, zero food waste. Jadi transformasi sistem pangan zero. Pangan lokal berdaya. Oke. Udah banyak juga ya sustainability di tengah, keadilan, apalagi nih, kesehatan. em, Kelanjutan, betul, food security, regeneratif, oke, aksesibilitas, oke, kedaulatan ya, misalnya ya, kedaulatan pangan, oke. Hmm. Pangan lokal berdaya ada dua nih, pangan lokal berdaya, keadilan, kedaulatan, regeneratif, berkelanjutan, kebutuhan gizi, kesehatan, keberlanjutan. Oke. Terima kasih sekali teman-teman. Ya itu sebenarnya hal-hal yang mungkin akan kita bahas gitu ya, yang akan kita bahas hari ini. Thank you banget udah, oh masih ada ya, udah kan? Nanti kita bisa balik lagi ke Mentimeternya kita lihat sama-sama setelah saya share paparan saya hari ini gitu ya. Oke, saya coba share screen terlebih dulu. Oh, ini. Jadi hari ini jurnal yang akan kita bahas itu judulnya Food System for Sustainable Development, Proposal for a Profound Four-Part Transformation. Jadi dia orang-orang ini gitu ya menulis sebenarnya dalam pemikiran mereka itu ada 4 bagian transformasi sistem pangan yang dilakukan gitu ya. Sebenarnya perlu dilakukan kayak gitu untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan kayak gitu. Jadi sebenarnya konteksnya itu adalah dimulai pada tahun 2015. Jadi kan sebenarnya jurnal ini diterbitkan sekitar 2018 gitu ya. Jadi konteksnya adalah sebelum 2018 itu sebelum terbitnya jurnal ini ada beberapa em, peristiwa gitu ya yang menjadi konteks atau sebab kenapa sih dibuat jurnal ini gitu ya. Kenapa ada proposal sebaiknya transformasi sistem makan itu dibagi 4 tuh kayak apa kayak gitu. Yang pertama itu pada tahun 2015 itu disepakati agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang berisi 17 Sustainable Development Goals dengan 169 target. Nah, kata kunci dari SDGs 2030 ini adalah sebenarnya people, planet, prosperity, justice, and partnership gitu ya. Nah, sejalan dengan SDGs 2030 ini sebenarnya pada saat itu juga ya yang 195 negara menyepakati action framework di Paris terkait agreement terkait iklim gitu ya. Kemudian tahun 2015 gitu ya apa setelah SDGs-nya ini ada kemudian adalah di bulan Oktober itu ada World Food Day gitu ya nanti di bulan Oktober ada World Food Day. Nah, itu diadakan high level meeting of expert and policy makers di Milan gitu. Tujuannya utama untuk membahas keterkaitan antara iklim, pertanian, dan pangan gitu ya. Jadi mereka tahu udah ada nih ada 17 sustainable goals gitu ya. Nah, kemudian pada saat World Food Day ini kemudian dibahas nih keterkaitan. Ada nggak sih keterkaitan antara iklim, pertanian, dan pangan gitu ya. Kemudian konsensus hasil pertemuan pada World Food Day itu adalah ternyata diperlukan transformasi sistem pangan, yaitu transformasi pada pertanian dan transformasi pada kehidupan di pedesaan gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa sebenarnya transformasi ini sangat penting untuk mendukung tercapainya SDGs. Kenapa? Coba nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kenapa sih Sustainable Development Goals itu kemudian salah satu kuncinya adalah transformasi sistem pangan kalau kita mau mencapai 17 SDGs tadi. Yang pertama, sebenarnya SDGs itu bisa tercapai kalau manusianya itu terpenuhi pangannya, ekosistemnya terjaga dan sehat, masyarakat yang resilient dan tata kelola yang berkeadilan gitu. Nah, kemudian sebenarnya pada saat revolusi hijau gitu ya teman-teman,
produksi pangan kita kan dapat memenuhi kebutuhan pangan populasi gitu ya. Jadi tidak waktu itu kan ketakutannya salah satunya adalah bisa nggak ya kita di global atau di dunia ini terpenuhi pangannya dengan pertumbuhan populasi yang melonjak. Namun ternyata itu bisa dipenuhi gitu ya. Pangan apa kebutuhan pangan itu ternyata bisa dipenuhi dengan adanya revolusi hijau gitu ya. Namun ternyata revolusi hijau itu memiliki dampak negatif gitu ya pada kesehatan lingkungan kita. Jadi teman-teman ini di luar jurnalnya ya. Jadi sebenarnya dampak revolusi hijau kan itu kan membuat sebenarnya sampai sekarang yang kita merasakan yang namanya lingkungan kita eh, rusak gitu ya karena emisi dari pertanian dan sebagainya. Kemudian karena revolusi hijau yang fokusnya hanya kepada beberapa pangan kunci saja gitu ya yang dipromosikan dan didukung untuk ditanam karena waktu itu untuk memenuhi kebutuhan pangan gitu ya. Misalnya tanam gandum, tanam beras dan sebagainya gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akhirnya apa keanekaragaman hayati yang sebenarnya banyak gitu ya yang pangan itu harusnya memenuhi kebutuhan dan beragam dimakan oleh kita itu akhirnya hanya menjadi beberapa pangan saja yang kita makan dan akhirnya itu membuat masalah-masalah kesehatan yang sampai pada saat ini. Kemudian itu juga berdampak kepada besarnya food waste gitu ya karena pangan-pangan itu harus kemudian ya tidak hanya bicara pangan lokal gitu ya akhirnya dari mana-mana terjadi perdagangan dan sebagainya ada food waste kemudian kebiasaan-kebiasaan makan itu sebenarnya semuanya dibangun dari awal gitu ya pada saat revolusi hijau. Jadi memenuhi kebutuhan pangan kita tapi bukan tanpa dampak-dampak negatif gitu ya. Dan peningkatan produksi juga membawa risiko sebenarnya seperti keterlibatan korporasi perdagangan pangan, transformasi dan distribusi, ketimpangan pemilikan modal pada aset pertanian, perbedaan akses untuk sumber daya alam dan ketimbangan pendapatan per kapita. Jadi peningkatan produksi itu juga pada akhirnya ada dampak-dampak negatifnya. Seperti itu. Pertanian dan perikanan adalah sumber makanan utama dan penghasilan utama masyarakat di berbagai belahan dunia gitu ya. Jadi eh, dan ternyata apa namanya pertanian ini tidak lagi menjadi perhatian publik dan kekurangan pendanaan investasi yang menyebabkan konflik-konflik di pedesaan di daerah gitu ya yang kemudian menyebabkan susahnya tercapainya SDGs. Nah, sebenarnya dari intro yang disampaikan di jurnal ini mereka ingin menekankan bahwa sebenarnya ketersediaan pangan itu bukanlah menjadi masalah utama gitu ya. Ini di tahun 2015 itulah ya kira-kira sampai 2018 gitu ya pada saat apa pada saat SDGs World Food Day gitu ya ada pertemuan-pertemuan tersebut ada Paris Agreement dan sebagainya. Tetapi masalah utamanya adalah ketimpangan pada akses kepada pangan dan perbedaan kemampuan kita untuk membeli dan volatilitas dari harga pangan karena perdagangan pangan kayak gitu. Jadi teman-teman sebenarnya saat ini pangan-pangan yang diperdagangkan kalau teman-teman mungkin ada yang suka ngulik-ngulik data ekspor impor gitu ya kalau kita lihat-lihat ternyata perdagangan pangan di dunia ini tuh nggak banyak gitu ya jadi yang paling besar itu gandum jagung beras gitu ya kalau nggak salah kemudian CPO karena dia makanan juga dan ada juga gula gitu. Jadi makanan-makanan kita tuh sangat terkonsentrasi gitu ya. Jadi karena rigid pada akhirnya makanan cuma sedikit yang diperdagangkan gitu itu akhirnya juga membuat salah satu kenapa harga pangan itu sering mengalami kenaikan dan susah turunnya karena kita membutuhkannya gitu ya. Karena kita begitu pola konsumsi kita yang tidak istilahnya tidak beragam gitu ya. Jadi kita kurang bisa move dari satu pangan ke pangan yang lain kayak gitu. Dan juga akses kepada pangan itu jadinya cukup timpang seperti itu. Kemudian ada suatu narasi baru gitu ya. Kenapa sih sebenarnya dalam jurnal tersebut disebutkan mengapa sih sebenarnya sistem pangan itu sangat penting gitu ya untuk bertransformasi, untuk kemudian diperhatikan, untuk tidak lagi menjadi dipikirkannya belakangan gitu ya, apalagi untuk mencapai SDGs ini. Ternyata karena di situ dijabarkan pertanian dan perikanan adalah sebenarnya sumber pendapatan utama dari negara-negara miskin dan masyarakat rentan. Dan kemudian yang tadi seperti saya bilang, nutrition and food insecurity dan kemiskinan di wilayah-wilayah pedesaan sebenarnya adalah akar atau sebab dari political instability dan konflik dan juga kekerasan yang terjadi di wilayah-wilayah pedesaan.
Kemudian praktek-praktek pertanian sangat terkait dengan kesehatan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan juga perubahan iklim gitu ya. Jadi semua sangat terkait dalam sistem pangan ini. Kemudian pertanian, peternakan, dan perikanan menggunakan sumber daya yang intensif ya, harusnya intensif. Sebagai contoh, pertanian menggunakan 70% dari freshwater yang ada gitu ya. Eh, jadi kayak sumber daya yang digunakan di food system gitu ya, dalam kerangka sistem pangan itu sangat besar gitu. Salah satunya tadi air yang cukup besar gitu yang menyerap untuk memproduksi pangan. Dan kemudian kenapa sistem pangan juga sangat penting? Karena pertanian dipandang dapat secara efektif mengurangi kemiskinan ekstrim gitu ya. Karena kebanyakan rumah tangga pertanian di Indonesia pun seperti itu adalah rumah tangga yang miskin gitu. Jadi 60% rumah tangga pedesaan di pedesaan itu dia bekerjanya di sektor pertanian. Kemudian mereka dari 60-an% itu mereka adalah banyak yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi kalau pertaniannya tumbuh dengan baik gitu ya dipandang dapat mengurangi kemiskinan ekstrim gitu. Tapi sebenarnya ini juga ada kritiknya ya teman-teman karena ada salah satu jurnal juga, jadi dia mencoba melihat data-data pertanian di Indonesia. Dia melihat bahwa sebenarnya di sektor pertanian ini em, itu sebenarnya tidak juga mendorong mereka keluar dari kemiskinan. Justru juga banyak di dalam kemiskinan tersebut karena pertanian itu tidak bisa dalam tanda kutip meluluskan gitu ya, yang poor household ini ya tetap di situ-situ aja kayak gitu. Jadi nggak bisa keluar juga dari kemiskinan seperti itu. Nah, kemudian yang satu hal poin penting yang juga dibahas ya, yang menjadi kayak center dari jurnal ini sebenarnya adalah mereka melihat bahwa iklim itu ternyata sangat terkait dengan sistem pangan gitu ya. Iklim itu sangat terkait dengan sistem pangan. Kenapa? Karena perubahan iklim itu akan mempengaruhi 570 juta rumah tangga yang hidup di sektor pertanian di dunia. Terutama 80% dari rumah tangga tersebut adalah rumah tangga petani berskala kecil gitu. Dan mereka adalah orang yang akan rumah tangga yang akan terkena dampak pertama lah terkena dampak gitu ya ketika perubahan iklim ini kemudian mempengaruhi produksi, mempengaruhi kesehatan dan sebagainya seperti itu. Kita saat ini tuh sedang nyiapin suatu project walaupun belum ada pendanaannya karena kita melihat bahwa ternyata di Indonesia itu terutama di Jawa bagian utara itu banyak petani-petaninya mengalami heat stroke gitu ya. Jadi belum ada buktinya secara anekdot. Maksudnya secara anekdot tuh kita bicara dengan para petani gitu ya, teman-teman dari koalisi kita ada yang bicara dan melakukan penelitian kepada petani bahwa di daerah utara itu mereka sangat-sangat kepanasan, bahkan ada beberapa petani yang ditemukan meninggal di tempat gitu karena heat stroke. Mungkin udah banyak gitu ya faktor-faktor lainnya, tetapi salah satunya adalah perubahan iklim pasti mendorong hal itu terjadi gitu. Jadi garda terdepannya itu para petani yang berskala kecil ini. Kemudian pertanian juga bertanggung jawab menghasilkan 14% emisi global dan berkontribusi pada 24% perubahan tata guna lahan. Jadi kayak alih fungsi lahan dan sebagainya yang kemudian juga mendorong kontribusi kepada emisi. Nah, sebenarnya hal ini apa gitu ya, iklim dan sistem pangan yang saling terkait ini itu sebenarnya juga sudah disadari gitu ya dari beberapa kesepakatan yang terjadi gitu di global yang seperti Paris Agreement, terus NDCs juga memasukkan kontribusi pertanian dalam pengurangan emisi dan ada Coronavia Joint Work on Agriculture yang menitik beratkan tercapainya keamanan pangan di era perubahan iklim, terutama mengatasi kerentanan di sektor pertanian akibat perubahan iklim. Jadi sebenarnya hal ini sih sudah mulai disadari gitu ya bahwa iklim dan sistem pangan ini saling terkait. Ah, karena itu di jurnal ini dibilang bahwa keamanan pangan dan gizi tidak hanya bicara soal supply secara global gitu ya. Jadi ketika kita bicara sistem pangan, kita nggak lagi bicara soal produksi aja gitu ya. Tapi bukan saja soal produksi, tapi situ juga ada pertemuan antara supply dan demand, kemudian ada unsur-unsur seperti sosial, politik, budaya, dan sebagainya di dalam sistem pangan, kemudian juga ada kesepakatan global yang menjadi pendorong dari sistem pangan kita untuk bertransformasi dan sebagainya, gitu ya.
Jadi keamanan pangan bukan saja terkait dengan pertumbuhan populasi, tapi terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita gitu ya. Karena tadi banyak rumah tangga miskin di dalam sektor pertanian. Terus kemudian terkait juga dengan cash cropping gitu, ya. Contoh kompetisi antara pangan apa namanya tanaman pangan dan juga tanaman cash crop gitu ya, seperti CPO kalau di Indonesia contohnya. Urbanisasi, kemudian juga perubahan pola makan gitu. Ya. Jadi nggak cuma supply nih masalahnya. Sistem pangan itu bertransformasi, artinya dia harus dapat memberikan makan pada populasi, memampukan populasi untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi gitu. Jadi mampu mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara pribadi. Dan sistem pangan itu bertransformasi untuk berkontribusi pada SDGs yang terkait lingkungan, sosial, nutrisi, dan juga kesehatan. Seperti itu. Jadi memang di situ di dalam jurnal ini tuh sangat kental mereka ingin mengaitkan statementnya gitu ya untuk mengaitkan antara sistem pangan, iklim dan juga sebenarnya sistem pangan itu tidak cuma bicara soal produksi gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang ngelihat di Indonesia gitu ya, yang bolak-balik diomongin sebenarnya tuh di bagian produksi gitu ya. Kayak apa terjadi El Nino misalnya kayak gitu. Terjadi pengurangan apa produktivitas apa namanya tanaman pangan padi gitu misalnya turun produksinya dan sebagainya atau macam-macam ada cabai kemudian bawang langka kemudian mahalnya harga telur dan sebagainya itu banyak kita masih bicara di level supply atau produksi dan kita kurang mengaitkannya dengan misalnya yang terjadi pada saat ini yaitu misalnya masalah-masalah kesehatan di Indonesia ada obesitas, ada stunting, ada mikronutrien defisiensi gitu ya. Kita perlu melihat bagaimana transformasi sistem pangan itu seharusnya bisa membuat kita melihat suatu problem, nih problem kesehatan dan produksi itu ternyata saling berkaitan loh teman-teman gitu ya. Jadi apa yang disuplai produksi-produksi yang kemudian ada di pasar saat ini yang bisa kita akses sebenarnya membentuk pola makan kita, membentuk kesehatan kita tuh statusnya seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Dan ini yang selalu disuarakan. Seperti itu. Akhirnya si jurnal ini membicarakan tentang 4 bagian transformasi sistem pangan tuh apa aja sih gitu ya. Yang pertama, yang tadi saya sudah sempat kasih hintnya juga adalah konsumsi sehat dan berkelanjutan. Nah, konsumsi yang tidak sehat adalah problem yang terjadi secara universal. Jadi sebenarnya di global tuh memang ada, termasuk juga di Indonesia ada perubahan pola konsumsi gitu ya, yang tadinya mungkin konsumsinya beragam, banyak jenisnya dan sebagainya, mengakses pangan-pangan lokal. Jadi sekarang lebih centralized, lebih banyak pilihannya dalam tanda kutip itu aja. Kemudian sangat kurang kalau di Indonesia ya, contohnya sangat kurang makan sayur dan buah gitu ya, dan mirisnya lagi kalau kita lihat di angka food waste, kalau teman-teman penasaran bisa ke Mm-mm. laporan food Paham tuh. waste 2021 dari Bappenas. Nah itu eh, yang banyak terbuang produksinya ya secara produksi itu sayur dan buah. Jadi udah pola makan yang gak bagus dibuang-buang pula gitu ya. Nah, konsumsi berkelanjutan juga harusnya sensitif terhadap kebutuhan nutrisi yang harus didukung oleh lingkungan pangan yang juga udah yang mendukung. Jadi tuh maksudnya gini, konsumsi yang berkelanjutan itu harusnya kita peka juga terhadap kebutuhan nutrisi. Nah, didukung juga oleh eh, lingkungan pangan, misalnya supply-nya, apa yang didistribusikan, makanannya dan sebagainya, itu sebenarnya makanan-makanan yang bisa kita akses adalah makanan-makanan yang memang sehat dan bernutrisi dan bergizi untuk kita, gitu ya. Nah, eh, contohnya juga adalah hal itu juga harusnya mengurangi pemborosan pangan yang berakibat pada sampah pangan yang meningkat, misalnya eh, apa ya kita konsumsi yang sering banyak terbuang tadi sayur dan buah gitu ya karena nggak suka makannya dan akhirnya nutrisi kita nggak terpenuhi dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kontribusi pada mitigasi ya jadi transformasi sistem pangan bagiannya itu juga ada yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklimnya. Seperti yang pertama, aksi-aksi pengurangan emisi yang efektif harus dimulai dari perubahan pada sistem pertanian di dunia gitu ya. Bagaimana kita berproduksi, bagaimana kita menggunakan alat-alat, bagaimana kita menggunakan input kita gitu ya, air, fertilizer, kemudian apa namanya? Yang buat hama gitu ya untuk apakah kita menggunakannya secara bertanggung jawab atau malah
mendorong emisi semakin tinggi. Juga climate smart agriculture dipandang menjadi jawaban untuk mitigasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pertanian. Nah, ini memang khas ya kalau jurnal-jurnal yang global seperti ini mereka suka keluarin kata-kata climate smart agriculture gitu. Jadi ada jargon-jargon yang mungkin buat petani kita tuh kurang apa ya dibilangnya? Ya kurang ngena. Padahal sebenarnya pertanian-pertanian smart agriculture ini yang em, juga tanggap terhadap iklim, sebenarnya sudah ada beberapa komunitas petani yang melakukannya gitu ya. Misalnya mereka mencatat curah hujan, mereka mencatat suhu dan sebagainya gitu ya. Dan mereka menggunakan itu untuk apa menghitung input produksinya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau di jurnal-jurnal global memang banyak menggunakan jargon climate smart agriculture ini. Nah, Pak Uli, kemudian gimana? meskipun pertanian ini dianggap sebagai kontributor perubahan iklim, namun sebenarnya dia juga dapat menjadi pionir untuk penurunan emisi gitu ya. Karena kan kita tahu tadi 14%-an itu berasal dari pertanian dan sekitar 20-an% itu dari perubahan lahan untuk pertanian gitu. Jadi memang sebagai kontributor tapi juga bisa kalau bertransformasi bisa menjadi pionir untuk penurunan emisi. Kayak gitu. Kemudian bagian dari transformasi sistem pangan ini, 4 bagian itu nomor 3 adalah visi yang baru untuk produksi pertanian dan value chain pangan yang lebih berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan sebenarnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan inklusif, mendukung kesejahteraan, dan beradaptasi pada perubahan iklim. Misalnya saja dukungan kepada petani perempuan di pedesaan itu ya dapat meningkatkan hasil pertanian sebanyak 20-30% atau setara dengan penurunan 100-150 juta orang yang kelaparan gitu. Kemudian pertanian yang sejalan dengan keseimbangan ekosistem dan menjaga biodiversitas itu juga penting. Praktek pertanian yang mengedepankan keseimbangan ekologi juga sudah dilakukan sebenarnya oleh para petani pionir gitu ya, namun diperlukan berbagai penelitian untuk melestarikan dan mengembangkan pengetahuan lokal yang sudah dilakukan saat ini gitu. Jadi sebenarnya praktek-praktek lokal di berbagai daerah, kalau kita ke daerah tuh itu sebenarnya sudah dilakukan praktek-praktek pertanian yang mendukung pertanian berkelanjutan. Salah satunya yang cukup kental tuh di Sumatera Barat itu mereka namanya punya sawah pokok murah gitu. Jadi mereka mengimplementasikan menanam padi dengan air yang efisien dengan hampir tidak ada penggunaan pestisida gitu ya. Dan apa namanya di pematang sawahnya itu mereka tanami apa namanya kayak jagung atau tanaman-tanaman jenis lainnya untuk apa ya kayak eh, tanahnya itu agar nggak cuma ditanami padi aja gitu. Jadi dia kesuburan tanahnya juga terjaga dengan ditanam beberapa jenis tanaman dan sebagainya kayak gitu. Jadi jadi tapi memang perlu dilestarikan dan perlu diberikan risetnya gitu ya untuk mengembangkan hal tersebut. Kemudian bagian terakhir dari transformasi sistem pangan menurut jurnal ini adalah rural territories gitu ya, pengembangan kelembagaan pelayanan pedesaan yang dapat mendukung sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk masyarakat. Kemudian penguatan peran masyarakat untuk membentuk visi mereka tentang pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi karena ini jurnalnya bicara di global, mereka juga menitik beratkan pentingnya pengembangan pelayanan di lokal gitu ya, di nasional kemudian di lokal yang dapat mendukung pelayanan pedesaan dan masyarakat itu punya visi sendiri tentang pembangunan yang berkelanjutan itu seperti apa gitu ya. Kalau tanpa itu kan tidak bisa ya berjalan sendiri-sendiri pada akhirnya. Nah, Pak Uli, maaf, 2 menit lagi, Mbak. oke, ada berapa lagi ya? Nah, tahap-tahap transformasi sistem pangan ini sebenarnya dalam jurnal tersebut itu dibagi jadi 4 gitu ya. Yang pertama, orientasi yang sama dari semua pemangku kepentingan untuk suatu tujuan bersama mencapai SDGs gitu ya. Yang pertama itu dulu, orientasi yang sama. Kedua, pelibatan kelompok ilmuwan dan aktor politik gitu ya untuk bergerak bersama-sama. Yang ketiga adalah tata kelola baik untuk sistem pangan yang mengedepankan pembangunan manusia dan pemenuhan kebutuhan pangan. Keempat adalah tentunya cara berpikir baru dalam perencanaan pengelolaan yang baru untuk produksi, distribusi, dan konsumsi gitu ya. Jadi nggak lagi dilihat sebagai supply aja nih yang kita pentingkan seperti itu. Kemudian cuman
ada nih kondisi minimum yang harus dicapai untuk yang harus ada gitu ya untuk tercapainya transformasi sistem pangan. Dari jurnal itu dikatakan bahwa skema perencanaan, pendanaan, implementasi, dan monitoring harus dikembangkan dan dievaluasi. Kedua, mengaitkan aksi global nasional dengan lebih terorganisasi. Dan ketiga, pendekatan teritorial harus dilakukan. Mungkin yang nomor dua, mengaitkan aksi global dan nasional ini juga cukup penting gitu ya. Jadi kan misalnya ini kesepakatan-kesepakatan yang ada di global itu harus diterjemahkan di nasional dengan lebih terorganisasi dan harus bisa sampai kepada level yang paling bawah sebenarnya gitu. Oke, nah sebenarnya ini dia bahas gitu ya satu-satu. Di sini sebenarnya minimum itu ya kalau kita balik ke sini ya tiga kondisi tercapainya transformasi sistem pangan itu adalah sebenarnya bisa dihitung gitu ya bisa dihitung dan pengukurannya ini overarching gitu. Jadi misalnya kayak kita bisa hitung di mana aja terkaitnya dan sebagainya. Misalnya dia katakan di jurnal ini kalau yang terkait SDGs itu eh, eh, kita bisa mulai dari sini untuk mencari parameternya gitu ya supaya transformasi sistem pangan itu nggak cuman dikatakan sebagai satu jargon tapi bisa kita hitung baik di skala global maupun di skala lokal yaitu nasional kayak gitu ya. Kemudian yang kedua mencapai skala melalui aksi lokal dan nasional. Nah, jadi perlu adanya riset berbasis inovasi dan juga pengetahuan lokalnya ini kayak di em, apa ya pengetahuan lokalnya ini dipelajari, disimpan, kemudian dikembangkan gitu ya. Keduanya berkontribusi untuk pengembangan sistem pangan regional yang sesuai konteks. Karena ini penting banget. Kalau kita bicara sistem pangan dan tujuan-tujuan global itu kan sepertinya tidak masuk gitu ya. Kalau di lokal kita harus menemukan konteksnya seperti apa. Kita harus belajar sistem pangan di daerah-daerah seperti apa. Tanpa kita ngomong full system framework, sebenarnya sudah terjadi yang namanya sistem pangan di daerah-daerah gitu ya, terutama di pedalaman-pedalaman misalnya sudah ada suku-suku yang sebenarnya menerapkan produksi pangan yang berkelanjutan sehingga sistem pangan mereka juga sangat berkelanjutan seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan pertemuan antara prioritas global dan lokal nasional melalui pendekatan teritori gitu ya. Bagaimana caranya? Itu ini bukan soal administratif area aja gitu ya, tapi sosial grupnya seperti apa supaya kita bisa mendukung transformasi sistem pangan. Yang pertama, lima dimensi penerapannya itu menyepakati definisi teritorinya apa, memperkuat kelembagaan lokalnya itu apa, memberikan dukungan kepada masyarakat miskin, mendukung perbaikan produksi melalui infrastruktur yang baik dan sebagainya. Dan bagaimana pengembangan teritori ini menjadi bagian dari strategi nasional wilayah melalui kebijakan pembangunan wilayah dan strategi keuangan seperti itu. Nah, sebenarnya saya tidak menyimpulkan gitu ya jurnal ini. Intinya adalah dia dalam jurnal ini mereka ingin mengedepankan yang pertama tadi produksi bukanlah masalah utama lagi gitu ya, tetapi dalam sistem pangan akses, kemudian harga pangan, kemudian juga pangan yang bernutrisi itu sangat malah menjadi problem saat ini. Ya, pertemuan. Yang kedua adalah sebenarnya ketika kita bicara tentang sistem pangan, ternyata sistem pangan itu sangat terkait dengan iklim. Bahkan iklim juga sebenarnya bisa, kenapa? Karena tadi ya kita belajar petani adalah garda terdepan di mana mereka yang akan menghadapi perubahan iklim gitu yang paling awal gitu ya. Dan rumah tangga petani di dunia itu sangat banyak dan 80%-nya itu adalah petani-petani kecil gitu ya. Jadi kemudian dia di sini juga bicara soal bagaimana keterkaitan iklim dan juga sistem pangan ini sebenarnya kita bisa mendukung pemenuhan dari atau tercapainya si Sustainable Development Goals kayak gitu. Jadi makanya dia kemudian menyoroti tadi ya, 4 bagian dari transformasi sistem pangan, tetapi dia bilang di sini bahwa ada loh syarat-syarat minimumnya seperti itu. Nah, mungkin sebagai penutup, sebenarnya kalau baca ini si jurnal ini tuh kayak rasanya tuh jauh sekali gitu ya. Menurut saya untuk jurnal ini masih sangat global gitu ya, bicaranya sangat global dan belum Indonesia gitu. Justru PR-nya saat ini adalah di Indonesia transformasi sistem pangan seperti apa gitu ya. Jadi saya di sini bikin beberapa pertanyaan refleksi gitu ya, mungkin yang bisa mengantar kita kepada diskusi. Yang pertama,
berdasarkan diskusi jurnal hari ini, sebenarnya apa yang terjadi pada sistem pangan nasional kita dan mengapa kita perlu bertransformasi. Yang kedua, modalitas apa sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia untuk memulai transformasi sistem pangan kita. Dan sebagai negara kepulauan gitu ya, tadi nggak ada yang dibahas ya di dalam jurnalnya, apa sebenarnya sih keunggulan kita dalam transformasi sistem pangan. Nah, pertanyaan refleksi ini mungkin juga bisa kita pakai sebagai pertanyaan diskusi ya teman-teman. Dan menurut saya jurnal ini bisa menjadi suatu pematik gitu ya bagi kita untuk kita bicara lebih dalam sebenarnya tentang transformasi sistem pangan di Indonesia gitu kira-kira. Terima kasih Mbak Uli atas presentasinya. Nih, kira-kira dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung. Oh ya, dari Mas Yoga ya. Boleh open mic langsung Mas Yoga. Oke, terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar, Kak Intan? Oke, thank you Iya, so much benar. sebelumnya buat Kak Romauli ya, as a speaker yang malam hari ini, dan juga buat dari penyelenggara acara. Mungkin izin perkenalkan secara singkat, saya Yoga Fauzan, saya dari NGO Anak Muda Haredang Bandung. Jadi Haredang juga ini ada singkatan Kak Romauli. Jadi suatu saat nanti saya berharap bisa bekerja sama. Jadi Haredang itu Hayu Redakan Permasalahan Pangan Bandung. Gitu. Dan juga kita memang fokusnya di iklim dan di food waste, dan ya ini juga salah satu mungkin yang ingin saya tanyakan. Kebetulan Haredang sendiri kita fokusnya di food handling, food educating, sama habit changing. Nah, yang akan kita bahas ini untuk di tahun ini kita fokus ke petani, Kak. Kemarin itu kita sempat ngelakuin project namanya carbon offset berbasis tanaman pangan di salah satu desa ketahanan pangan yang dimana dia itu 100 tahun nggak makan beras. Ya, jadi dia jadi desa percontohan di Kota Bandung. Makanya ini juga bisa teman-teman yang tertarik buat riset langsung ke sana bareng teman-teman Radang Bandung tanggal 27 Juli di Instagram Radang Bandung. Nah, saya pengen nanya terkait dengan tadi kan masalahnya produktivitas itu produksi itu bukan menjadi hal yang utama ya untuk pembahasan dalam jurnal ini, lebih ke arah akses petani dan juga mungkin apa ya hambatan tengkulak dan segala macam. Mungkin pertanyaan saya apakah petani ini memang menjadi penjembatani antara sistem pangan dan juga keberlanjutan, karena yang saya lihat petani ini atau pangan ini bisa. Kalau pertanyaan tadi ya yang di negara apa yang pertanyaan ketiga tadi dari yang dibaca Karo Mauli, transformasi seperti apa sih ya kan yang bisa di ini sama negara kita. Mungkin kalau dari saya sendiri akan menjawab di sektor wisata, karena mungkin menurut saya berbasis pengalaman saya petani ini bisa produktivitas ya, mungkin tadi ya produksi karena bukan jadi hambatan yang utama. Menurut saya dengan adanya wisata itu bisa meningkatkan lahan produktivitas pangan, Kak. Karena apa? Karena kita kemarin itu sistemnya carbon offset. Jadi dengan menghadirkan wisatawan untuk ASI Wise Trip, ya otomatis kita melakukan carbon offset di lahan pangannya para petani. Yang menurut saya itu juga menjadi salah satu concern untuk akses dalam artian apa? Akses mendatangkan market kepada para petani ya. Yang dalam artian mereka ini mungkin secara harga dan secara apa persaingan itu mungkin rendah ya dihargakan secara pangannya. Mungkin dengan adanya wisata kita bisa mentransformasi sistem pangan yang ada dengan cara yang berbeda. Menurut saya seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah kedepannya nih Kak, para petani ini memang dalam artian kan butuh butuh apa ya ibaratnya mereka ini paham terkait dengan maintenance. Nah, tapi apakah apa market dari para petani ini ya tadi terkaitnya ada program-program kayak misalnya Sunday Market yang langsung ke customer ya kan itu membantu transformasi pangan ke depan atau tidak, atau malah tadi peluang lebih besarnya itu di bidang pariwisata. Terima kasih banyak Kak Pro Mauli. Kayaknya boleh langsung jawab nggak ya, Mbak Kintan? Daripada saya lupa nih. Iya, boleh boleh Kak. Ya, mungkin saya bisa jawab yang pertama ya. Apakah sebenarnya petani? Oh ya, Haradang Bandung saya sebenarnya udah sering dengar sih ya. Apakah kalian ikutan Project UF atau enggak ya? Oh, kebetulan kemarin kita alhamdulillah Kak, kemarin sama apa di Rocket Seeder Kak, kita ikut Melbourne Bandung Food Waste Challenge. Jadi kita lebih fokusnya ke Food Waste Challenge sebenarnya. Jadi makanya boleh nih teman-teman, Oke. aku pengen sebenarnya aku gabung ke sini sama teman-teman Hardang Bandung nih ada yang lain. Saya pengen berjejaring juga Kak sama teman-teman koalisi pangan karena saya lihat banyak banget riset-risetnya dan kebetulan juga
ya intinya mungkin next bisa kita berkolaborasi Kak abis ini setelah acara Oke, ini. nice. Siap, siap, siap. Siap dong. Kita kan memang semangatnya kolaborasi ya, teman-teman. Kayak seperti yang tadi sebenarnya yang di jurnal tadi. Ini aku lagi coba cari untuk jelasin, untuk menjawab sebenarnya, untuk menjawab yoga kok Bayu sih. Yoga itu saya perlu em, gambar food system framework gitu ya. Sebentar nih, coba saya download. Sebentar ya. Nah, sebenarnya em, kalau ditanya petani itu perannya apa sih gitu ya? Coba saya kasih lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan ini ya. Saya nggak siapin. Oke, biasanya saya siapin. Sehari ini saya lupa siapin. Saya share screen dulu ya. Nah ini. Nah, sebenarnya peran petani itu di mana sih? Jadi sebenarnya kalau jadi sebenarnya kalau kerangka sistem pangan itu teman-teman bentuknya tuh bisa macam-macam ya. Yang saya ambil ini adalah yang dari terbitannya FAO gitu ya. Nah, ini sebenarnya inilah sistem pangan kita gitu ya. Makanya aku bilang tadi em, ketika kita bicara produksi itu sebenarnya kita bicara di sini aja. Makanya tadi jurnal tadi bilang bahwa sistem pangan itu nggak cuma bicara produksi gitu ya. Ada juga storage, distribusi dan sebagainya. Petaninya di mana? Petaninya di sini gitu ya. Nah, menjembatani sistem pangan berkelanjutan, kayak apa sih petaninya tuh perannya seperti apa? Nah, petani di sini nih perannya di food supply chain gitu ya. Dan para petani ini juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur biofisik, inovasi, teknologi, political, sociocultural drivers juga mereka mempengaruhi dan juga ada demografiknya gitu. Jadi petani ini sebenarnya adalah yang tadi saya bilang garda terdepan gitu ya sebenarnya mereka dalam perubahan iklim dan mereka bagaimana mengatasinya gitu ya atau beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut mereka adalah garda terdepannya gitu dan yang mengimplementasikannya kan juga para petani gitu ya tetapi sayangnya terkadang inisiatif-inisiatif secara nasional maupun global gitu ya untuk mendukung petani em, apa menghadapi perubahan iklim terkadang itu tidak diterjemahkan di level yang bisa dimengerti para petani gitu ya sebagai contoh ketika bicara oh ya kita mau mengaplikasikan climate smart agriculture nih gitu kan petani juga bingung ya dibilangnya seperti itu tetapi harusnya itu diterjemahkan kepada level mereka oh artinya Bapak Ibu pernah nggak nih gitu ya sekarang makin panas nggak Bapak Ibu hujannya makin sering atau makin jarang nah itu petani pasti langsung ngerti dibanding kita ngomongin Pak ada perubahan iklim dan sebagainya gitu jadi benar-benar petani ini yang tadi saya bilang bukan hanya menjebatani ya, tapi dia adalah garda terdepan di mana kalau kita misalnya membenturkan emisi dan sebagainya, mereka adalah implementer-implementer yang utamanya gitu ya, bahkan bisa menjadi eh, orang-orang yang melakukannya atau pionir-pionirnya seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan, eh, apakah sebenarnya wisata bisa nggak sih jadi salah satu pendorong transformasi sistem pangan ya? Nah, sebenarnya kalau kita bicara menurut saya ya, kalau kita bicara sistem pangan ini satu ini bukan berarti ini cuma di Indonesia gitu ya. Itu bisa aja ada sistem pangan di lokal, di satu kabupaten tertentu atau di suku tertentu dan sebagainya. Nah, kalau tadi bisa saja jawabannya kalau wisata itu bisa menjadi pendorong transformasi sistem pangan misalnya di daerah-daerah yang memang objek wisatanya menarik dan sebagainya gitu ya. Jadi jawabannya ya bisa aja kayak gitu. Dia menjadi salah satu drivernya bisa di social cultural drivers atau inovasi gitu ya eh, yang terkait sistem pangan dan wisata. Apakah kemudian ada pertanyaan terakhir ke depannya petani terkait dengan supply ini? Apa tadi ya pertanyaan terakhir? Boleh nggak diulang? Kayaknya ada pertanyaan terakhir deh, Pak Yoga. Kedepannya petani terkait dengan supply ini membantu pangan atau tidak? Oke. Apa Izin tadi Kak, untuk yang pertanyaannya? pertanyaan terakhir itu lebih ke arah dengan adanya tadi mendatangkan wisatawan, apakah membantu petani juga untuk menjadikan itu sebuah akses bagi petani atau tidak? Oh, untuk akses Ya, pasar gitu ya?
Ya. Eh, Sebenarnya ketika kita bicara akses di sini, kita bicara akses kepada pangan gitu. Artinya petani juga kan mengakses pangan. Nah, kalau wisata memang menjadi bagian di mana mereka mungkin bisa mendapatkan income dan sebagainya, dan kemudian bisa membuat mereka mengakses pangan yang lebih beragam karena income tersebut, laku dan sebagainya, yaitu memang sangat sangat bisa ya yoga gitu sih kalau dari saya. Terima Terima kasih ya kasih. Kak Yoga dan Kak Romauli. Menyambung nih tadi ke wisata di dalam chat, di kolom chat juga ada yang bertanya nih Kak Romauli tentang bagaimana dengan food waste dan hospitality hospitality dan tourism industry gitu, kayak pelaku UMKM rumah makan, apakah mereka termasuk juga ke dalam penyumbang limbah makanan terbesar, dan ya, sebetulnya ada banyak sekali permasalahan kalau kita melihat tentang penyedia UMKM, rumah makan, hotel maupun restoran. Selama ini yang mungkin Kak Romauli pernah lakukan atau jalani itu penanganannya kurang lebihnya seperti apa gitu Kak ketika dikaitkan dengan transformasi sistem pangan. Iya. Sebenarnya kalau dari secara umum memang ya memang benar bahwa hotel dan tourism, hospitality tourism industry juga menyumbang yang cukup signifikan gitu ya untuk sampah makanannya. Namun juga nggak bisa dipungkiri bahwa data juga menyebutkan bahwa sebenarnya rumah tangga sih yang menyumbang food waste juga yang utama gitu, yang paling besar gitu. Nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan secara kasat secara mata kita gitu ya. Tapi sebenarnya kita rumah tangga kita itu adalah kontributor utama dari food waste. Tapi memang tourism, hospitality gitu ya, restoran dan sebagainya itu memang juga menyumbang sampah makanan gitu ya. Misalnya saja di hotel dengan paket-paket buffet gitu ya, ataupun restoran-restoran dengan buffet itu juga salah satu yang menyumbang lumayan besar gitu ya di Indonesia gitu. Nah, penanganannya seperti apa? Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya sejak heboh 2021 laporan dari Bappenas itu yang mengatakan bahwa makanan yang terbuang itu sekitar kalau di rata-rata per kapita itu sekitar 115 sampai 184 kilogram per orang per tahun. Itu kan gede banget ya, bahkan lebih berat dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi kita membuang makanan kayak gitu, dan yang paling banyak terbuang itu sebenarnya nasi. Karena nasi proporsinya paling besar di Indonesia. Kayak secara kalori 50% kita memenuhi kalori kita dengan nasi, ya kan? Kalau nggak makan nasi, nggak makan artinya gitu. Nah, sebenarnya penanganannya itu seperti apa? Kalau yang hotel dan tourism atau dari restoran-restoran, memang mereka bisa ada yang namanya food bank gitu ya. Mereka bisa menyumbang, dan untuk restoran-restoran tertentu mereka sudah eh, meminimumkan em, sampah makanan itu ke landfill gitu ya. Jadi ada yang disumbangin, ada yang kemudian diolah sendiri dan sebagainya. Nah, namun itu nggak common gitu ya. Maksudnya itu belum common di Indonesia. Contohnya saja food bank, dan karena sebenarnya belum payung hukumnya ini belum ready nih. Karena ketika resto, hotel atau rumah makan menyumbang makanan itu sebenarnya mereka tidak dilindungi oleh hukum apapun. Misalnya mereka nyumbang ke food bank kemudian mendistribusikannya lagi kepada masyarakat gitu. Nah, mereka tidak ada hukum yang bisa membantu mereka. Misalnya nanti terjadi keracunan gitu ya oleh orang yang mereka sumbang. Nah, itu belum ada payung hukumnya, jadi memang agak sulit gitu ya untuk mengencourage juga industri untuk menyumbangkan makanannya. Nah, sebenarnya kita dari tim WR Indonesia saya itu juga sedang melakukan penelitian di Bandung ya tepatnya. Kita melihat bahwa ternyata em, apa si sampah makanan ini dari buffet itu sebenarnya banyak nudge yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya kalau berdasarkan beberapa jurnal, kalau misalnya kita kasih nudge kayak encouragement di hotel-hotel, misalnya kalau kamu tidak membuang makanan, kamu menyelamatkan bumi loh, ya itu biasanya katanya lebih berkurang food waste-nya. Ataupun misalnya menggunakan piring-piring yang lebih kecil. Kalau teman-teman perhatiin sekarang beberapa restoran-restoran ataupun hotel itu dia sudah ada beberapa yang mulai mengecilkan piringnya, karena ketika piring gede, jadi berdasarkan behaviornya
pengunjung itu dia akan mengambil makanan lebih banyak kalau buffet. Tapi kalau lebih kecil mereka akan lebih berpikir kayak gitu. Jadi nudge-nudge seperti itu. Dan yang dalam penelitian kami itu sebenarnya kita melihat em, kemauan dari staff untuk mendukung staf hotel untuk mendukung penurunan pangan itu sebab-sebabnya apa saja. Yang menarik sebenarnya di Bandung misalnya, walaupun kita belum terbit ya jurnalnya masih on the way, itu ternyata uang atau insentif itu bukan satu ini ya, bukan suatu eh, dorongan. Dorongannya itu yang paling besar adalah kalau orang lain melakukan, saya melakukan. Gitu. Ya, jadi nggak cuma uang. Jadi kalau saya lihat kerja-pekerja yang lain melakukan, saya melakukan. Yang itu yang pertama. Dan kedua adalah dorongan dari apa ya? eh, menabur kebaikan ya gitu kali ya. Jadi kayak karena di Indonesia ini mungkin masih kental ingin mendapatkan pahala dan sebagainya itu juga menjadi salah satu pendorong kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu sih yang bisa saya sharingkan dan dari sisi household kita juga ada penelitian apa perubahan perilaku di rumah tangga untuk mengurangi sampah makanan. Kita juga belajar nih salah satu yang penting adalah dari penelitian kita ternyata masih sama, lokasinya masih di Bandung, di salah satu kelurahan. Kita melihat bahwa ternyata persoalan sampah makanan ini, terutama rumah tangga, itu masih menjadi tanggung jawab perempuan. Dan perempuan itu dikasih tanggung jawab lagi nih, udah dikasih tanggung jawab ngurus anak ya, antar jemput, dan sekarang dikasih tanggung jawab lagi ngurusin sampah makanan. Kalau menurut saya sebagai perempuan juga gitu, yang kalau ada yang mudah, kenapa saya harus ribet? Misalnya me, apa, me, apa sorting waste-nya gitu ya, memilah-milah sampah itu semua masih dibebankan kepada perempuan seperti itu. Jadi ketika kita bicara sampah dari rumah tangga itu sebenarnya perlu keterlibatan dari suami, dari anak-anak, dari anggota keluarga gitu ya untuk bersama-sama misalnya melakukan sorting gitu ya atau pemilahan sampah itu. Seperti itu kira-kira ada lagi? Terima kasih Kak Romauli. Kak Anggun ada pertanyaan nih di kolom chat. Mungkin Kak Anggun mau buka mic langsung Ya berdiskusi mungkin langsung dengan jelasin aja kita panjang semua. juga ya. Oke Kak, terima kasih atas Mm-mm. kesempatannya. Kebetulan sekarang lagi studi tentang kebijakan publik juga dan tertarik tentang agri-food system ini. Nah, sebenarnya aku mau bertanya, tadi kan di jurnal itu dijelasin bahwa transformasi sistem pangan itu kan membutuhkan penguatan berbagai modalitas ya, termasuk tadi di pertanyaan Mm-mm. refleksi juga. Nah, saya tertarik menyoroti kebijakan seperti transmigrasi sekarang kan masih ada ya Kak, yang di satu sisi program ini tuh sebetulnya menyediakan modalitas sosial nih kayak tenaga kerja terutama dalam konteks di Indonesia ini petani itu jumlahnya menurun. Kemudian juga ada modalitas lahan atau program redistribusi lahan di transmigrasi ini kan bagi buruh tani agar mereka itu sebetulnya dapat mengakses sistem-sistem ataupun alat produksi pertanian. Tapi di sisi lain, kebijakan ini juga seringkali itu melibatkan pembukaan lahan atau kawasan sensitif yang berdampak di modalitas ekologis. Nah, kalau menurut Kakak, bagaimana posisi sebetulnya kebijakan seperti ini dalam kerangka transformasi sistem pangan yang berkelanjutan? Dan kemudian apakah pola ini tuh juga terlihat dalam kebijakan food estate yang saat ini tuh memang sedang digaungkan banget yang menekankan produksi tapi menimbulkan pertanyaan serupa tentang dampak ekologis dan tata kelola lahan. Gitu sih Kak, terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau yang saya jawab ya, kalau transmigrasi itu, saya belum pernah baca jurnalnya sih ya, tapi ataupun belum pernah mengerjakan proyek yang terkait dengan transmigrasi. Tapi dari apa yang saya pelajari gitu ya, ketika kita bicara soal inklusivitas atau dan sebagainya, memang dari sisi modalitas gitu ya transmigrasi kemudian disediakan lahan gitu ya, disediakan permodalan dan sebagainya. Tetapi kadang tidak didukung modalitas sosial. Dalam hal ini misalnya kesiapan secara mental, kesiapan budaya gitu ya. Ketika dia berpindah dari satu area ke area lain kan dia membawa identitas dia, kemudian pindah ke area yang lainnya gitu ya, membawa identitas yang sama. Apakah kemudian itu identitas tersebut atau struktur-struktur sosialnya itu yang terjadi di sana bagaimana eh, apa namanya komunikasinya dengan penduduk-penduduk asli dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang diberikan akses tetapi aksesnya tidak lengkap gitu ya. Jadi kayak em, saya pernah
kayaknya pernah diskusi juga gitu ya, dengar bahwa kadang-kadang di transmigrannya ini juga kemudian dilepas begitu aja gitu ya, tanpa pendampingan dan sebagainya gitu ya, untuk bagaimana mereka mengusahakan lahan-lahan mereka ini gitu. Jadi knowledge juga mungkin ke mereka tidak diberikan knowledge gitu ya. Artinya begitu saya kasih lahan atau modal atau input gitu, misalnya mesin dan sebagainya, diasumsikan pasti bisa dan pasti berproduksi kayak gitu ya. Eh, Kalau yang kebijakan food estate memang awalnya adalah kayaknya ini tuh menjawab dari sisi supply lagi-lagi supply gitu ya. Em, ketika orang dibilang butuh pangan, produksinya tuh harus dinaikkan gitu. Jadi kayak kemudian ini kan kayak tema-temanya jadi kayak revolusi hijau lagi gitu ya. Kita buka lahan, kita tanam, lalu konsumsi kita terpenuhi tanpa sebenarnya melihat dampak-dampaknya. Dampak kepada misalnya lahan yang dibuka tersebut kan kemudian mungkin dari hutan tersebut kemudian menopang masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar hutan gitu ya. Akhirnya mereka nggak punya akses pangan yang dari hutan lagi gitu. Jadi malah mau membuka suatu akses pangan, menghasilkan akses pangan, kita menutup akses pangan orang yang lain gitu. Jadi kalau kayak di scoring ya jadinya apa ya kalau istilah ekonominya, kalau cost benefit analysis jangan-jangan costnya lebih tinggi dari benefitnya kayak gitu ya. Apalagi belum lagi terjadi berbagai masalah setelah kemudian pembukaan lahan dan sebagainya. Jadi seperti tadi ya, mungkin jurnal ini juga menekankan bahwa akses itu bukan masalah kemudian tersedia pangannya, tetapi bagaimana kita juga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi gitu ya, yang bernutrisi yang kita butuhkan seperti itu. Jadi mungkin food estate sebenarnya bukan jawabannya. Kalau menarik tadi di Mentimeter juga ada banyak, kayaknya ada dua yang jawab tentang pangan lokal. Jadi sebenarnya jangan-jangan produksi kita sekarang itu sebenarnya mencukupi. Tapi kan pangan lokal kita tidak pernah dihitung. Kalau teman-teman lihat di BPS, kalau teman-teman lihat di websitenya Kementerian Pertanian, yang dibicarakan itu hanya pangan-pangan utama. Sebenarnya pangan-pangan lokal yang kalau saya traveling ke berbagai daerah itu banyak kan sebenarnya yang dari dulu juga memenuhi kebutuhan pangan kayak gitu. Tapi karena tidak terhitung, tidak terukur, pada akhirnya kembali lagi gitu dibilang bahwa kurang dan sebagainya. Kemudian kebijakan-kebijakan pangan, food estate ini kan sebenarnya salah satu kebijakan yang menyeragamkan pangan gitu ya. Artinya kayak pangan itu ya yang secara dari pusat kita tanam ini ya berarti kamu harus makan. Padahal mungkin yang dibutuhkan bukan itu dan malah mematikan biodiversitas yang ada yang untuk sebenarnya untuk pangan yang bisa dimakan dari hutan tersebut gitu ya, bisa dimakan oleh masyarakat sekitarnya seperti itu. Jadi kalau dibilang apa oke atau enggak ya mungkin saat ini jawabannya tidak baik gitu ya, karena dari kita ngobrol aja ini kita lihat bahwa kok kayaknya cost-nya lebih besar daripada benefitnya kayak gitu. Itu sih Kak. Terima kasih banyak Kak Romauli. Saya yakin masih banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya, tapi nanti kita akan coba diskusikan lagi di ruang belajar yang lainnya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8. Jadi terima kasih Kak banyak. Kintan boleh nggak, ini ada satu yang menarik nih di chat, Apa? dia bilang ternyata permasalahan limbah pangan, terutama komunitas nasi, terjadi di berbagai sektor ya, Kak. Pernah riset terkait food waste di sekolah di asrama 3 kali sehari. Memang nasi yang paling banyak, sisanya setelah itu sayur dan buah gitu ya. Iya benar sih. Memang food waste itu, kalau emang paling banyak karena kita paling besar konsumsinya gitu ya di nasi kayak gitu. Jadi memang perlu juga kita makannya lebih beragam ya teman-teman. Dan salah satu akses misalnya kalau dibilang akses, salah satu akses adalah akses pada pangan yang beragam itu memang menurut saya agak susah ya di Jakarta lah katakanlah gitu ya. Kayak saya memang enggak setiap hari makan nasi gitu karena ya alasan kesehatan juga dan kedua karena udah ngomongin pangan lokal dan sebagainya. Cuman memang susah gitu kita mau akses singkong, ubi gitu ya. Ya itu enggak, dan salah satu yang membuat saya terkejut adalah ketika bicara soal porang gitu ya. Itu kan
umbi-umbian itu jadi mahal banget gitu ya. Jadi nggak mau akses pangan sehat juga mahal gitu ya. Terus misalnya apalah banyak makanan-makanan yang sehat atau yang dianggap lebih sehat gitu ya, misalnya karena gluten free dan sebagainya, harganya juga jadi jauh lebih mahal gitu dari pangan-pangan yang biasa. Jadi, nah itu loh yang dibilang bahwa kita tidak punya apa terbatas aksesnya terhadap apa namanya pangan yang sehat, bergizi seimbang dan beragam itu justru yang produksi mungkin eh, banyak gitu ya. Jadi masalahnya bukan itu aja. Gitu Pekak Kintan, terima kasih sekali. Menarik banget affordability berarti ya Kak. Tidak cuma Mm-mm. available tapi ternyata affordability-nya juga sangat penting. Iya, ini yang chat banyak banget Kak. Aku tuh pengen Iya, jawabin juga tuh. Ada lagi dia bilang banyak penyakit aneh ya Kak menggunakan input kimia, pupuk pestisida. Bener banget itu. Kita tuh serem deh kalau baca jurnal-jurnal soal pestisida yang kita makan, pupuk yang kita makan. Rasanya nggak mau makan lagi. Tapi betul-betul. itu tuh adalah sebenarnya semua pertanyaan, kalau boleh saya simpulkan ya, semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini sebenarnya teman-teman udah tahu kan, maksudnya berarti sebenarnya sistem pangan kita tuh perlu bertransformasi, nggak bisa begini-begini aja karena tadi banyak dampak-dampak negatif dari food waste, penggunaan pestisida dan sebagainya, kemudian juga akses para petani gitu dan sebagainya gitu sih teman-teman. Oke, kembalikan lagi ke Kak Kintan, sorry Kak. Memang kalau diskusi ini menarik banget, kayaknya waktu 1 jam mungkin nggak cukup ya Kak. Perlu kita tambahkan lagi mungkin nanti di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Romauli. Sebelum acara Jurnal Club sesi pertama ini kita tutup, sekarang kami ingin melakukan dokumentasi acara. Jadi bagi rekan-rekan yang berkenan bisa membuka kameranya untuk foto bersama. Nanti dia bisa bantu ya untuk mengambil screenshotnya. Sebentar. Sudah ya dia. eh yang lain udah, ini udah mulai ya, maksudnya udah bisa Ya. aku 2 kali ya. 1, 2, 3. Lagi sekali, ada 2 slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Terima kasih banyak dia. Terima kasih banyak juga untuk Kak Romauli yang sudah mengajak kita berdiskusi tentang tren, peluang, dan tantangan dari sistem pangan dunia, terus memberikan banyak juga contoh bagaimana sih hal-hal tersebut dapat diaplikasikan atau sudah diaplikasikan atau mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam konteks Indonesia. Em, Mungkin waktunya hari ini kurang lama, tapi semoga diskusi kita hari ini memberikan manfaat dan perspektif baru mengenai apa saja yang dapat dilakukan di Indonesia untuk mencapai transformasi sistem pangan berkelanjutan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam Jurnal Klub bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Dan minggu depan Fudagogik akan hadir lagi dalam kegiatan Ruang Dialog. Untuk informasi selengkapnya sekaligus informasi mengenai Jurnal Klub bulan Agustus dapat diakses melalui website Fudagogik, Instagram, dan LinkedIn dari Fudagogik yang dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya, selamat Terima beristirahat. kasih, Kak Mauli. Selamat malam. Terima kasih, teman-teman semuanya. Kak.